Judulnya sudah disebutkan oleh Pak Agus, Tuhan memberkati anak-anak. Bila mana Bapak Ibu membuka kitab Matius, Markus, dan Lukas, maka ketiga kitab itu menuliskan ada satu peristiwa yang pendek. Kalau saya gunakan bahasa cerita yang pendek, itu hanya 3 atau 4 ayat Bapak Ibu. Dan hanya itu saja, tetapi setelah saya mempelajarinya, tidak sependek ayat-ayat tersebut. Tetapi bukan berarti firman Tuhan pada malam hari ini jadi panjang, tidak begitu. Tetapi kita akan melihat ada daya tarik tersendiri. Oleh sebab itu, mari kita melihat slide yang akan saya tampilkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak Pendeta. Sudah ya? Oke, terima kasih. Yes. Bila mana Bapak Ibu melihat di layar gadget Anda, handphone maupun laptop atau komputer, maka Bapak Ibu akan melihat di sana satu gambar. Ini hanya gambar saja yang coba dilukiskan oleh entah siapa yang melukisnya, oleh seseorang. Dan di sana kita lihat bagaimana orang tua dan lebih banyak di sana adalah ibu-ibu membawa anak-anak mereka datang kepada Yesus. Dan ini menjadi cerita yang menarik. Kenapa menarik? Siapkan Alkitab Anda berdasarkan Matius 19 ayat 13 sampai 15, Markus 10 ayat 13 sampai 16, dan Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Mana saja yang Anda akan buka, pada prinsipnya adalah sama. Tetapi kita akan melihat keunikan daripada cerita ini. Jujur saya mau katakan, sebelum saya menggalinya sedikit lebih mendalam, maka apa yang dulu saya miliki tentang cerita ini berpuluh-puluh tahun begitu saja adanya. Tetapi setelah saya mendalaminya, rupa-rupanya jauh lebih menarik dari yang saya miliki selama ini. Itulah sebabnya, mari kita pelajari satu persatu. Bila mana Bapak Ibu melihat skema yang ada di layar gadget Anda, berdasarkan Matius 19, Markus 10, dan Lukas 18, Bapak Ibu perhatikan ayatnya pendek-pendek ya, Bapak Ibu ya. Ayat 13 sampai 15, 13 sampai 16, lalu 15 sampai 17, 3 atau 4 ayat saja. Perhatikan baik-baik di setiap kolom yang ada. Cerita daripada orang tua membawa anak-anak mereka kepada Yesus didahului oleh adanya diskusi antara Yesus dan murid-murid tentang suami dan istri atau hubungan antara suami dan istri. Itu dicatat di dalam Matius 19 ayat 1 sampai 12 dan di kitab Markus 10 ayat 1 sampai 12 itu cerita yang sama Bapak Ibu. Tetapi di Lukas 18 ayat 1 sampai 14 ceritanya didahului dengan diskusi yang berbeda. Yesus sedang berdiskusi dengan murid-muridnya dalam perumpamaan tentang perihal berdoa. Tentu ini tidak menjadi masalah untuk kita, karena cerita yang kita mau sampaikan bukan cerita pendahuluan, tetapi cerita kedua, yaitu tentang Yesus memberkati anak-anak. Maka fokuskan perhatian kita di ayat 13, 14, 15, dan 15
16. Bapak Ibu perhatikan baik-baik di ayat 13. Matius mengatakan orang-orang membawa anak-anak kecil untuk diberkati oleh Yesus, tetapi murid-murid memarahi orang tua dan anak-anak itu. Sementara kitab Markus menggunakan kata orang-orang membawa anak-anak kecil untuk dijamah oleh Yesus, tetapi murid-murid memarahi mereka. Lukas 18 memberikan kalimat yang sama seperti Markus. Sekarang kita lihat ayat 14. Ketiga-tiganya memberikan respon yang sama, yaitu respon Yesus kepada para murid dan anak-anak. Hanya respon Yesus berbeda ketika dia berikan kepada murid-muridnya dan kepada orang tua termasuk anak-anak. Ayat 15 mengatakan di kitab Markus, Yesus meletakkan tangannya atas anak-anak. Terlihat sederhana, tetapi perhatikan kitab Markus. Yesus bukan hanya meletakkan, Yesus memeluk, meletakkan tangannya atas kepala dan memberkati anak-anak. Sementara di Lukas 18 ayat 17, Lukas tidak mencatatkan bagaimana Yesus memberikan respon yang lebih erat kepada anak-anak itu. Tetapi setidaknya untuk Matius dan Markus sudah cukup jelas. Sekarang kita melangkah lebih dalam lagi. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu punya anak pertama, anak kedua, dan pada waktu mereka dilahirkan, lalu bertumbuh semakin besar, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Masih ingatkah wajah mereka waktu dilahirkan? Usia 5 bulan, usia 1 tahun, usia 2 tahun, dan sampai sekarang. Mari kita lihat beberapa contoh betapa cute. Apa itu cute ya? Apa itu cute namanya? Betapa manisnya, betapa lucunya anak-anak kita di usia ketika mereka balita. Bapak Ibu lihat gambar ini. Seorang anak balita yang cukup menarik perhatian. Lalu gambar berikut ini. Dengan kulitnya yang begitu lembut, dengan tatap matanya yang begitu polos, dengan mimik muka yang apa adanya, semuanya menggemaskan. Ini apa lagi? Dia sudah mulai berekspresi walaupun masih balita ya. Aduh, luar biasa. Seperti hadiah. Wah, luar biasa. Dia sudah bisa makan sendiri walaupun belepotan. Bapak Ibu, ini hanyalah beberapa contoh gambar yang nyata di mana kita juga mempunyai anak-anak seusia mereka dulu ataupun sekarang. Luar biasa. Sekarang kita mau lihat latar belakang daripada pemberkatan anak yang tidak dapat kita pungkiri. Di kebanyakan gereja sampai hari ini pemberkatan anak itu masih dilakukan. Pada zaman Yesus adalah hal yang lumrah dilakukan oleh para orang tua, di mana mereka akan membawa anak-anak mereka kepada para rabi untuk diberkati. Orang tua di zaman Yesus
mempunyai satu keyakinan bahwa berkat yang diberikan oleh para rabi akan menguasai dan membuat hidup anak-anak mereka lebih baik sekarang dan di kemudian hari. Kebiasaan atau budaya ini baik adanya dan patut diikuti dengan baik juga. Bapak Ibu lihat gambar yang ada di sebelah kanan. Itu adalah kumpulan ibadah di mana anak-anak ikut hadir di sana, dan ada satu waktu di mana sepasang suami istri atau keluarga akan menyerahkan anak mereka untuk didoakan oleh para rabi pada zaman itu. Khusus di gereja kita masing-masing, saya meyakini peristiwa ini masih terjadi. Tetapi apakah makna ataupun inti daripada penyerahan anak itu dapat dimengerti oleh setiap orang tua? Itu yang menjadi poin utama. Itulah sebabnya bila mana kita membaca Keluaran 13 ayat 1 dan 2, bolehkah seseorang membacakannya? Keluaran 13 ayat 1 dan 2. Ini adalah dasar di mana Alkitab mencatatkan bahwa Tuhan mengharapkan agar orang tua membawa anak mereka kepadanya. Keluaran 13 ayat 1 dan 2. Keluaran 13 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang mempunyai mereka. Terima kasih Pak Agus. Kata Tuhan, kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Anak sulung artinya anak pertama. Perhatikan kata kuduskanlah. Kata kuduskanlah mempunyai makna bawalah anak sulungmu, anak pertamamu kepadaku supaya aku menguduskan dia. Itu artinya Bapak Ibu. Tentu ketika Tuhan berkata, kuduskanlah bagiku, bukan kita yang menguduskan anak itu, tetapi kita bawa kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menguduskan anak itu. Kata menguduskan artinya Tuhan menjadi orang tua utama atas semua anak-anak. Lalu bagaimana dengan orang tuanya yang melahirkan, ayah dan ibu? Mereka adalah wakil Tuhan di bumi ini. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik peristiwa ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus yang masih balita itu, bahkan masih baby, bukan hanya balita, baby, kepada Tuhan di bait Allah.